Mengenai mi'rajnya para wali, sebetulnya sudah pernah Al-Fakir bahas secara sepintas pada video framework memahami karomah yang pernah kami share beberapa bulan yang lalu. Yang mana kami menegaskan bahwa mi'raj yang dialami para wali itu berbeda dengan mi'rajnya para nabi. Agar lebih jelas dan tidak menjadi kesalahpahaman yang berkelanjutan, ada baiknya kita bahas lagi pada video kali ini. Pertama, bahwa Sayyidina Faqihil Muqaddam ataupun Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sama-sama tidak pernah mendeklarasikan atau menceritakan tentang mi'rajnya tersebut di ruang publik. Jika Faqihil Muqaddam saat itu tengah berkonsultasi pada mursyid beliau, yaitu Syekh Sa'ad Al-Dhafari, sebagaimana tercantum dalam manuskrip kitab Jauharus Syafaf, maka Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga menceritakan ini di forum khusus bersama beberapa santrinya yang khusus pula. Karena sebagaimana kita tegaskan di atas sini, ketika mengutip dari Imam Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dalam rangka untuk melegitimasi kebenaran dari kisah tersebut, itu ngutip dari ulama ini, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dan saya cari-cari, ketemu itu, alhamdulillah. Jadi ketika ada seorang kabib yang namanya Muhammad bin Tahir Al-Haddad, di sana itu beliau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian komunikasi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah seseorang itu bisa mencapai magam tersebut kecuali telah melewati berapa ini? Mi'atai alfi magamin wa sab'ahu arba'ina alfi magamin. Dan saya cari-cari, ketemu itu, alhamdulillah. Jadi ketika ada seorang kabib yang namanya Muhammad bin Tahir Al-Haddad, di sana itu beliau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian komunikasi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah seseorang itu bisa mencapai magam tersebut kecuali telah melewati berapa ini? Mi'atai alfi magamin wa sab'ahu arba'ina alfi magamin wa tis'i mi'atin wa tis'atin wa tis'ina magaman, 247.999 magam. Dalam rangka apa? Untuk menunjukkan kebenaran bahwa pertemuan antara seorang Habib dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah kebenaran, sehingga mengutip dari sini dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah, padahal ketika ditelus, pada faktanya nggak seperti itu. Iya, memang kita bukakan dalam kitab Tanbihul Muqtarin. Ini ya, Tanbihul Muqtarin. Ini halaman berahanya, poho aing malah. Salam. Nah, ini udah saya tandain untungnya ya. Mirip, redaksinya mirip. Redaksinya mirip. Walakin bainal faqir wa baina maqamil akhid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sama'i sautihi birraddi ala man sallama alaihi mi'atu alfi magamin wa sab'atin wa arba'ina alfi magamin wa tis'i mi'atin wa tis'atin wa tis'una magaman. Jadi kalau di sana itu menyebutkan 247.999 magam. Nah, kalau di sini itu dikurangin 100. Jadi kalau di kitabnya Habib itu 247.999. Nah, kalau yang di sini itu 147.999. Dari situ beda. Oke lah, nggak masalah. Katakanlah ikhtilafur riwayah. Boleh, nggak masalah. Nah, cuman ini yang setelahnya nggak disebut ini, Beb. Yang setelahnya disebut. Artinya beliau ini dalam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu ingin menjelaskan bahwa di mana ketika seseorang itu mengaku-ngaku dia bertemu dengan Rasulullah, kemudian dia itu sampai mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, dan dia berbicara langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia itu harus melewati 147.999 magam. Nah, cuman yang lengkapnya di sini nggak disebut, Beb. Nggak disebut ini. Bagaimana kalau di sini dulu ya? Nah, sebelum kita akan membantah dari statement itu husnudon terus.
Ya, sebelum kita membantah itu, kita di sini dulu nih untuk memahami polanya seperti apa sih. Jadi polanya seperti apa? Kita pahami dulu. Syabib dan ya. Oke. Famanidda adzalika. Ini nih yang nggak disebutkan ya dalam kitab Syarah Ainiyah ataupun yang dikutip oleh Habib. Oleh Habib siapa namanya? Al-Haddad itu Al-Haddad dalam kitabnya Qurratun Nadhir. Syabib Daeng Halim. Nah, famanidda adzalika talabnahu bihadhil magama. Orang siapa yang mengaku-ngaku bahwa dirinya itu telah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkomunikasi, Assalamualaikum ya Rasulullah, kemudian dijawab salamnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia bisa berbincang-bincang, ngobrol dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus melewati magam ini. Kalau yang versi di sini 147.999 magam. Dan siapa yang ngaku-ngaku itu, kita tuntut dia. Kita tuntut dengan apa? Dengan magam-magam itu. Dia jelaskan tuh satu persatu dari berapa tadi? 147.999 makam. Kita tuntut itu. Fa idza ra'ainahu la ya'rifuha kadzabnahu fi da'wahu dzalik. Nah, kalau dia tuh nggak tahu. Kalau dia nggak tahu misalkan magamnya itu apa, seperti apa dan bagaimana. Ya kita dustakan, dia cuma ngaku-ngaku. Nah, inilah yang nggak dikutip. Inilah yang nggak dikutip dalam kitabnya Habib. Ini Syarah Al-Ainiyah. Syarah Al-Ainiyah. Oke. Itu ya, masih lanjut. Waqad da'a hadzal magama jama'atun min ahli al-asri fi hayati Sayyidi Ali Al-Mursafi rahimahullah. Di mana pada abad ke-10 Hijriah, di masanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah, itu sudah banyak orang-orang yang ngaku-ngaku bertemu dengan Rasulullah, berbincang-bincang dengan Rasulullah, salamnya dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang ngaku-ngaku di masanya Syekh Ali Al-Mursafi. Maka apa yang beliau lakukan? Apa yang Syekh Ali Al-Mursafi, yaitu guru dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, lakukan ketika menghadapi orang-orang yang seperti itu? Fa'amara bihudurihim indahu. Ditanya, panggil sini, kamu ngaku katanya. Kamu ngaku bertemu dengan Rasulullah, berbincang-bincang dengan Rasulullah. Sini. Kita tes, kita uji nih kamu. Ya, kita tes. Falamma ra'ahum, ketika beliau ini Syekh Ali Al-Mursafi mendatangi mereka, atau mereka datang kepada Syekh Ali Al-Mursafi, beliau mengatakan kepada mereka, maksudi, tujuan saya itu asma'u minkumul kalam. Saya ingin tahu bagaimana tuh ucapan kalian itu. Fi ba'di magamati, fi ba'di ala ba'di magamati. Mimma dzakartum anna Allah Ta'ala khassakum biha. Saya ingin tahu tuh, apa sih yang Allah Ta'ala berikan kekhususan, keistimewaan kepada kalian, sehingga kalian itu berani untuk ngaku-ngaku bahwa kalian ini bisa berbincang-bincang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyabe bahasa timin ya. Nah, maka falam yadri ahaduhum ma yaqul. Terus orang yang ngaku-ngaku tadi itu ketemu dengan Rasulullah, berbincang-bincang dengan Rasulullah, dia nggak ngerti apa yang dimaksudkan oleh Syekh Ali Al-Mursafi, sehingga apa? Fazajarahum inda dzalika. Nah, maka dimarahinlah mereka itu oleh Syekh Ali Al-Mursafi. Wa amarahum bi akhrajihim min hadratihi. Terus ngusir mereka tuh yang ngaku-ngaku ketemu Rasulullah, berbincang-bincang dengan Rasulullah. Famatu ala aswa'i halin, sehingga mereka itu mati dalam keadaan yang seburuk-buruknya keadaan. Fa iyyaka ya akhi, nanti tenang Bah Joyo ya. Maka hati-hatilah wahai saudaraku, anta da'i syai'an minal magamatil lati lam tasil ilaiha. Hati-hati kamu untuk mengaku-ngaku atau mengklaim magam-magam yang tinggi yang kamu itu nggak nyampe ke sana. Fatu'aqabu bihirmaniha, sehingga engkau akan disiksa. Ya, disiksa, bahkan engkau itu tidak akan mendapatinya. Artinya apa? Di sini itu menentukan bahwa orang yang ngaku-ngaku ketemu dengan Rasulullah, tunggu dulu. Tunggu dulu. Jangan dulu diterima. Karena orang yang ngaku-ngaku ini tahun 900 loh, jauh dari masanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jauh dari masa beliau. Ini sudah kejadian seperti ini. Apalagi 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, 300 tahun kemudian. Nah, ini kedobolan-kedobolan itu akan semakin lebih banyak. Artinya apa? Ada satu pola yang biasa dilakukan dalam penyusunan kitab-kitab Habib. Apa itu? Satu, tidaklah sebuah biografi, tidaklah sebuah managib,
tidaklah sebuah majmu' kalamnya para habaib, kecuali penyusunannya itu setelah tokoh itu mati, setelah tokoh itu wafat. Jadi sangat jarang kita temukan ya biografi dari Habib di masa lalu tentunya ya, di mana para penulisnya itu ya, atau penyusunan kitab-kitab itu disusun ketika orang-orangnya masih hidup. Polanya atau algoritmanya seperti itu supaya apa ya? Supaya nggak bisa diverifikasi dong. Kalau misalkan bercerita tentang mimpi, bertemu dengan Rasulullah, nah siapapun itu bisa ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah. Siapapun bisa ngaku-ngaku mimpi ketemu, oh tadi malam saya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi malam saya kepala saya dibasuh, dielus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi malam Rasulullah mengatakan kepada saya, ya Abdul Aziz Jazuli, engkau adalah waliyun min awliyaillah, anta gudbun min aqtabil awliya. Ngeri. Nah, saya kan bisa ngomong kayak gitu, namanya juga mimpi, kan? Namanya juga mimpi, siapapun itu bisa ngaku-ngaku. Nah, tetapi ketika ada pola atau algoritma seperti itu, di mana kitab aslinya ngomong apa, kemudian kitabnya Habib ngomong apa, nah ini bisa kita jadikan dalil sebenarnya. Ya, kita bisa jadikan dalil. Artinya kalau dalam kitabnya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini harus waspada dengan orang-orang yang ngaku-ngaku bertemu dengan Rasulullah, yang ngaku-ngaku bisa berbincang-bincang dengan Rasulullah, yang ngaku-ngaku ketika dia salam kepada Rasulullah dijawab oleh Rasulullah. Itu. Tapi kan beda isinya, bro. Isinya kan beda kalau sudah pindah kepada kitabnya Habib. Kalau pindah ke kitabnya Habib, nah berarti ketika seseorang itu sudah bertemu dengan Rasulullah, berarti dia sudah mencapai maqam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ngaku wali. Apalagi begini, seringkali kan kita temukan dalam baik itu An-Nahrul Mawrud, baik itu dalam kitab Tathbitul Fuad, baik itu dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad. Di mana dalam kitab-kitab itu kan seringkali kita dapati wa asma'u man athiqu bihi. Saya mendengar salah satu dari orang yang terpercaya. Siapa dia? Siapa orang yang dia percaya itu? Orang yang terpercaya itu siapa? Jadi orangnya saja majhul. Orangnya saja majhul. Orangnya saja nggak jelas. Nah, kemudian menceritakan bagaimana kewali gutupan dan seterusnya. Bahkan ketika kita telusuri nih, misalkan kita sedikit membaca kitab Ghayatul Qasdi wal Murad. Habib Abdullah Al-Haddad wali gutub. Bapaknya sama wali gutub. Kakeknya sama wali gutub. Kok semuanya diborong itu Beb Hikmah ya? Beb Hikmah tek semuanya kok diborong gini. Nah, situ. Jadi tunggu dulu husnudzon dulu. Husnudzon tunggu dulu ya. Untuk husnudzon tunggu dulu. Tunggu dulu husnudzon mah. Jadi jangan kemudian dengan gampang menyitir sebuah hadis man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Jangan, tunggu dulu. Coba silahkan baca dalam kitab Al-Hikam karya dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syarahnya, syarahnya ya. Syarah Al-Hikam. Mana tadi kitabnya tak? Sebentar. Tadi saya sudah nyiapin itu. Ini nih. Kitab Al-Hikam, Syarah Hikam ya, Syarah Hikam. Syarah Hikam juz 2 ya. Cetakan biasa. Cetakan nasional. Ya. Udah, kalau nggak mau nyimak, Din ya. Udah, bilang aja nggak mau nyimak. Ya. Gimana katanya? Mengutip dari Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Jadi, siapa Imam Abul Abbas Al-Mursi itu? Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi itu merupakan salah satu dari murid Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Sekaligus guru dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Imam beneran itu, bukan imam-imaman ya. Itu imam beneran, bukan imam-imaman. Mursi Spanyol ya. Oh ya, siap. Terima kasih. Saya belum mendalami ke sana, Bib CK ya. Di mana di sini beliau mengatakan secara jelas ketika mengomentari ini Ibnu Abbad ya. Ini Ibnu Abbad, bukan Imam Sholatin Ahmad Abdurrahman
Ahmad Sudirman. Beliau secara jelas mengatakan ya, masalah. Qala fi Lataifil Minan, dalam kitab Lataiful Minan, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, fa'auliyaullah, maka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, ahlu kahfil iwa. Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berada di dalam gua naungan Allah. Faqalilun man ya'rifuhum, maka sedikit sekali orang-orang yang mengenal mereka. Nah, ini statement dari Ibnu Athaillah ya, Sakandari. Artinya apa? Untuk mengetahui kewalian seseorang itu nggak mudah. Nah, ini kok mereka dengan gampangnya ya, dikit-dikit wali, ODGJ wali, orang buta wali, wali tidak hanya wali saja, tetapi dikit-dikit wali kutub. Bahkan kalau diruntut itu satu persatu, semuanya wali, edas. Padahal di sini nih, di mana para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu sedikit sekali yang mengenal mereka. Nah, ini mati balik, Beb. Alam sekitar. Ini mau wali tapi dipromosikan kemana-mana. Dipromosikan kemana-mana. Mulai dari generasi Faqihil Muqaddam, bahkan status kewali kutuban itu tidak bisa berpindah dari keluarga Ba'lawi kepada yang lain. Karena sudah diplot status wali kutub itu hanya khusus bagi kalangan para habaib Ba'lawi. Seperti yang ada dalam kitab Tathbitul Fuad yang kemarin malam kita ulas. Kok enak amat ya? Jadi wali kutub, wali abdal, wali itu, Habib Fulan bin Fulan al-Fulani wali kutub. Habib Fulan wali kutub, Habib Fulan wali kutub. Kok wali kutub semua ini? Masya Allah. Padahal untuk jangankan mengetahui wali kutub, untuk mengetahui wali saja, ini sulit. Ini baru satu statement ya. Ini baru satu statement ini. Berikutnya, ini mengutip dari gurunya ya. Kemudian waqad sami'tuhu yaqul yakni syekhahu Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Di mana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan, saya mendengar dari guru saya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Wali hasil voting atau mana ada, Beb? Masya Allah. Terus apa katanya? Ma'rifatul waliyyi as'abu min ma'rifatillah. Mengetahui seseorang itu wali atau bukan, itu lebih sulit daripada ma'rifat kepada Allah. Artinya apa? Kita ingin mengenal Allah. Satu. Kemudian yang kedua, kita ingin mengenal wali. Jadi kalau dibandingkan antara kita mengenal Allah dan kita itu mengenal wali, itu lebih sulit mengenal wali. Dan ini yang masih hidup ini. Ini nih masih hidup nih. Poinnya apa? Lebih sulit. Betul. Artinya tadi karena wali itu ya rata-rata nyumput. Ini mau wali-wali, bahkan katanya wali kutub, meskipun itu adalah hasil voting ya, itu dipromosikan. Dan juga bersertifikat nasab. Sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa itu? Astaghfirullahaladzim. Kita lanjut, masih ada lanjutannya. Kenapa? Mengenal wali. Salam. Itu lebih sulit daripada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'rufun bikamalihi wa jamalihi. Ya karena Allah itu terkenal dengan sifat kamal, kesempurnaan, dengan sifat jamal, sifat keindahan. Ma'rufun bil kamali wal jamal. Allah Ta'ala itu dikenal, bisa dikenali melalui keindahan Allah, melalui sifat kesempurnaan Allah. Nah terus kalau wali gimana? Wa mata ta'rifu makhluqan mithlaka, dan kapan engkau itu mengetahui satu makhluk yang sama dengan dirimu? Ya'kulu kama ta'kul, yang dia makan seperti yang kamu makan. Wa yashrabu kama tashrab, dan dia minum seperti yang kamu minum juga. Ya, artinya ini orang-orang yang hidup sezaman dengan kita, apalagi yang sudah mati ratusan tahun yang lalu. Apalagi yang sudah mati ratusan tahun yang lalu, kemudian dari kitab-kitab yang bisa kita telaah, bisa kita pelajari, bisa kita telusuri. Di situ sudah bisa kita simpulkan pola atau algoritma yang biasanya ditulis dalam kitab-kitab itu. Kok enak begitu ya? Dikit-dikit wali kutub, dikit-dikit wali kutub, dikit-dikit wali kutub, apalagi husnudzan. Nah, sehingga di sini ketika yang dibicarakan itu adalah
orang yang hidup satu zaman dengan kita, apalagi di masa lalu. Cara memverifikasinya itu ya sulit, bro. Artinya untuk mengetahui seseorang itu wali atau bukan, sulit. Apalagi mengetahui wali kutub. Sulit, lebih sulit daripada ma'rifatullah. Daripada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bepaleta. Nah, sehingga disinilah ya perlu kehati-hatian oleh kita semua. Jadi jangan mengancam-ngancam kepada orang lain melalui statementnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam dalam kitab Fatawinya. Saya sengaja nggak buka itu karena saya cukup lah. Jadi kesimpulannya kan begini kalau dalam kitab Fatawi itu. Jadi hati-hati cenage dengan para aulia. Karena sedikit pun seandainya ketika kita itu menyakiti hati mereka, maka tentu azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kita semua. Karena dengan hadis tadi, Beb Gavin, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Itu cenage. Jadi husnudan melulu, ujung-ujungnya mah jadi jongos. Ujung-ujungnya itu gara-gara husnudan. Artinya nanti dulu lah. Artinya nanti dulu, apalagi polanya itu sudah bisa dibaca. Lah masa iya, Beb? Masallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Bentar ya, bentar. Saya sudah mengumpulkan beberapa data dari kitab Ghayatul Qasdi wal Murad. Ini untuk jadi bahan renungan kita semua ya. Nah, sabar, Beb. Salah. Jadi bahan renungan kita semua nih. Ya, misal wa kufa basaruhu qaddasallahu sirrahu wa huwa ibnu nahwi thalathi sini sababuhul judari fa'adahu Allahu jalla wa ala tanwiral basira. Di mana Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad itu ya, itu semenjak umur 3 tahun, Beb, Gavin, itu beliau buta. Beliau buta semenjak umur 3 tahun. Karena apa? Karena sebab penyakit cacar. Nah, cuman katanya untuk menunjukkan kehebatan dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan kedua matanya dengan ainul basirah. Sehingga mata hatinya itu cerah. Beb. Mata hatinya cerah dan bisa untuk melihat apapun dan siapapun. Allah, subhanallah ya. Wa akhbarani ba'du thiqat an walidihi wa kana minas salihin. Dan bapaknya pun wali. Bapaknya pun wali ya. Subhanallah. Naam. Azamtu ila tarim ma'as syekhil ajal al-mukashif Abdul Qadir bin Syekh al-Akmal Muhammad bin Ahmad Basyarahil. Kok semuanya wali begitu ya? Salam, Beb Jayadi. Naam. Kok semuanya wali begitu ya? Subhanallah. Naam. Kemudian berikutnya. Sudah banyak, cukup saya ini kan. Berikutnya. Warubbama ijtama'na sebentar. Waqad sami'tu min Sayyidi Al-Malaz Ahmad bin Zain yuhaddithu an Sayyidil Imam Ahmad bin Umar Al-Hindwan nafa'allahu bihi ma ghaira marratin. Kunna fi ibtida'il amri wa iqbali syabab kathirai al-ijtima'i nahnu wa sayyiduna al-ustadz Abdullah radhiyallahu anhu. Di masa awal-awal itu kita sering berkumpul tenaga. Warubbama ijtama'na ala hadarati dzikril jahri, dan seringkali kita ini berkumpul untuk menghadiri hazrah, berzikir secara keras. Ala sayyid fa yahsulu ala sayyidina Abdullah minal wajd ma yufnihi an ihsasihi. Sehingga beliau itu ketika berzikir langsung hilang dari kesadarannya. Sehingga apa? Walam yufik min wajdihi dzalika hatta nahmilahu wa natrahahu ala gabril imam al-kutub al-faqihil muqaddam. Tin ayan tin non buat namanya. Stain, anggap aja benar, weh. Jadi cara untuk menyadarkan seseorang yang tadi tidak sadar itu adalah dengan menggotongnya itu ke magang faqihil muqaddam. Satu. Berikutnya, subhanallah. Nah.
Allah, Allah, Allah. Qala sayyidi wa walidi Zain bin Alwi bin Sumay. Jitu ila indi Sayyid Ahmad al-Madhkur zairan. Fa'athna ala sayyidina al-imam Abdullah. Kunna muttahidaini fil bidayati ila al-ghaya. Wa kadhalika kunna fi ijtima'ina ala Sayyid al-Arif Umar bin Abdurrahman al-Attas. Wa kana Syekhuna Umar yaqul, di mana guru kami yang namanya Umar bin Abdurrahman al-Attas itu mengatakan, engkau wahai Muhammad bin Zain bin Sumay. Muhammad apa Zainnya ini? Oh, Zainnya ya. Engkau wahai Zain bin Sumay. Was Sayyid Abdullah Al-Haddad, dan juga Al-Haddad itu tattafiqani fil bidayah. Engkau di awal-awalnya itu sama. Wa taftariqani fil nihayah, tetapi dalam puncaknya engkau nggak bisa sama dengan Abdullah Al-Haddad. Enggak. Kemudian fanasya'na ma'an walakinnahu sabaqana. Terus sebagai contoh bahwa seringkali berita-berita atau informasi-informasi yang ada dalam kitab-kitab, baik itu Ghayatul Qasdi wal Murad, baik itu Tasbitul Fuad ataupun yang lain, itu seringkali riwayat-riwayatnya itu dari orang-orang yang nggak jelas. Gimana nggak jelas? Contoh, wa haddatsani ba'dul munawwarin, dan telah bercerita kepada saya sebagian orang-orang yang bercahaya. Saha iya sebagian iya saha. Siapa? Kenapa namanya nggak disebutkan? Itu seringkali kita temui itu, Beb, alam sekitar ya, Beb Ali dan Naam. Itu sudah kita temui seringkali. Baik itu dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad, baik itu dalam kitab apa namanya? Tasbitul Fuad. Bercahaya lampu merentama. Aha, salah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bang, Bantennya di mana? Di Cinangka, Serang. Terus. Aduh, salah. Nah, lanjut. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul. Nah, di mana Habib Abdullah Al-Haddad itu mengatakan. Nah, ini dari beliau sendiri nih, dari Sahibul Hikayah. Dari Sahibul Managib sendiri langsung ya. Itu trik menipu. Nah, etalah. Nah, biasa. Subhanallah. Wah, Cinangka diserang, bukan diserang. Diserang, Beb. Jadi D-nya itu harus dipisah, Beb. Nah, lanjut. Wa kana radhiyallahu anhu. Inna fi baldatil hajrain sulaha'a katsiran minal jin. Waduh. Jin dia baik nih, yang gaib-gaib baik ya. Di mana di negeri Hajrain itu banyak orang-orang yang saleh. Tetapi apa? Dari kalangan jin. Jin ini, Beb. Saya Cilegon, Bang. Salam kenal. Saya alumni SMA 1 Anyar, jadi tahu Cinangka. Siap, mampir ke sini, Beb. Gen micin ya. Nah. Jadi di Hajrain itu banyak jin. Nah, kan perkara-perkara yang gaib melulu. Banyak orang-orang yang saleh dari kalangan jin. Masalah. Oh, Beb, alam sekitar Pandeglang mana, Beb? Jin yang baik. Waqad ja'ana jama'atun minal jin, dan sungguh telah datang kepada kami gerombolan yang banyak dari kalangan jin. Kok sama ya dengan yang sekarang ini? Beb, Ki Ageng Titang ya. Kan kemarin kan ada yang ngomong, masalah. Saya ini didatangi oleh sekelompok kiai-kiai jin. Dari mana? Dari planet Azraq. Dari planet Azraq. Yang kaki, di mana kaki mereka itu seperti kaki ayam, kaki burung, kaki kuda. Kok sama ya? Aneh. Kok sama begitu? Jadi yang diaku-aku itu perkara-perkara yang gaib. Dari planet Azraq cenage, kakinya kayak bebek, kayak ayam, kayak burung, kayak kuda, begitu ya. Kok sama gitu loh. Makanya ini yang saya katakan sebagai sebuah pola atau sebuah algoritma tadi itu. Sama kan? Baik itu yang hidup di zaman sekarang atau hidup penulis kitab ini. Sama ya kan, Beb? Bambang Nuryanto ya. Kok sama ya? Aneh amat ini. La ilaha illallah. Kok sama ya? Berarti yang goib-goib melulu itu, Beb. Alam sekitar ya. Hobina kanu gaib-gaib baik. Tuh doang jin dia baik, Beb. Doang dukun kan. Lamun dukun neta resep kanu goib. Kanu goib-goibnya. Eta lah. Terus, gimana? Subhanallah. Lamma dakhalnaha wa talabu minna an yakhdumuna fa'tadzarna minhum. Di mana ketika kami itu memasuki golongan dari jin itu, maka para jin itu ingin berburu kepada saya.
Maka waduh, mohon maaf para kiai-kiai jin, saya nggak bisa untuk menjadi guru kalian, nggak bisa. Fa'tadarna minhum. Kami mohon maaf, saya nggak bisa jadi guru kalian untuk mengajarkan kitab kepada kalian. Mirip ya kan dengan yang sekarang ya kan? Dan nanti 100 tahun ke depan misalkan, itu bisa diglorifikasi itu. Ditulis managibnya. Diriwayatkan oleh orang yang diriwayatkan oleh orang yang meriwayatkan. Dari seseorang yang terpercaya, dari seseorang yang munawwarin, bercahaya, dengan cahaya yang seperti lampu. Garamah dari Habib Fulan bin Fulan Al-Fulani, itu dia didatangi oleh kiai-kiai dari kalangan jin. Dan kaki-kaki mereka itu